Ya, dibaca berikutnya. Bapak Miftah. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Misalun akhar. Rajulun dibaca fi'il. Fi'il madhi. Dibaca fi'il madhi. Iya, bagus. Bagus. Dibaca fi'il madhi juga karena sebelumnya fi'il madhi. Ya. Fal dibaca masdar. Bagus, fal aslu. Kenapa i? Kenapa jer? Fal aslu. Ada nggak yang mengejarkan? Apakah di dalil huruf jar? Tidak. Terus apakah dia mudhof ilaih? Tidak. Kan alif lam nggak mungkin mudhof ilaih ya. Jadi dia nggak mungkin jar karena tidak didahului huruf jar. Ya, al-baqa di sini al-baqa tidak didahului huruf jar dan juga bukan mudhof ilaih. Karena alif lam kan nggak mungkin apa? Mudhof ilaih. Berarti bacanya apa tadi? Iya, bagus. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Permisalan atau contoh yang lebih jelas ya ikhwah dalam praktek ini adalah praktek hadis ini. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Misalun akhar. Apa ikhwah? Misalun akhar. Pertanyaannya adalah akhar di sini i'rabnya apa? Harokatnya apa ini? Akhar. Mas Zulfan. Apa? Akhara. Kenapa fathah? Mabni. Bisa enggak akhara, akhari atau akharu? Bisa ya? Bisa. Misalun akhar. Ini ciri-ciri apa ini? Sudah pernah kita bahas di papan tulis, yaitu ciri-ciri nakirah ketemu nakirah. Namanya apa ini? Na'at man'ut. Berarti akhar ini sebagai apa? Na'atnya atau sifatnya. Kenapa? Tidak ada alif lam ketemu yang tidak ada alif lam. Nakirah ketemu nakirah. Dan akhar ini adalah isim sifat. Isim apa? Isim sifat. Karena wazannya kan fa'il ya. Wazannya kan fa'il. Akhar. Nah, berarti di sini kan ada dua kemungkinan ya. Nakirah. Dua kemungkinan kalau enggak mudhof ilaih ya man'ut dan na'atnya. Kan gitu. Kalau mudhof ilaih bukan. Karena dia akhir di sini isim sifat. Maka yang lebih tepat adalah na'at man'ut. Misalun akharu. Apa ikhwah? Misalun akharu.
Kira-kira akharu di sini ditanwin enggak? Tidak. Kenapa? Mamnu minas sorfi. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kenapa akharu tidak boleh ditanwin? Ya, adalah sifat yang ikut wazan fi'il af'alu kan gitu. Jadi dia mamnu minas sorfi karena ikut wazan fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' itu ya, af'alu. Misalun akharu. Misalun akharu. Contoh yang. Nah, man'ut kan kita terjemahkan apa? Yang. Contoh yang lain. Misalun akharu, contoh yang lain. Rajulun, ada seseorang, ya rajulun tawaddo'a. Rajulun tawaddo'a. Mungkin teman-teman awalnya berpikir ini adalah fi'il mudhari' gitu. Karena ada taknya kan gitu ya. Nah, namun kita harus ingat bahwasannya ada juga fi'il madhi yang didahului apa? Ta. Itu tafa'ala. Ada tafa'ala. Maka di sini juga demikian. Dia ikut wazan tafa'ala. Berarti bacanya bagaimana? Tawaddo'a. Rajulun tawaddo'a. Kalau rajulun tawaddo'u kan nggak bisa mudhari' ya. Karena rajulun kan mudzakkar. Kalau tawaddo'u biasanya muannas. Rajulun tawaddo'a. Tawaddo'a mudhari'nya apa ikhwah? Ya tawaddo'u. Masdarnya tawaddu'an. Bagus. Rajulun tawaddo'a. Ada seseorang yang berwudu. Summa ini termasuk huruf apa namanya? Huruf ataf. Summa ini huruf ataf. Kan di antara huruf ataf itu kan ada wawu, ada summa, ada fa gitu ya. Summa, ya, kira-kira mengatafkan apa ini? Mengatafkan fi'il madhi tawaddo'a. Sehingga setelah summa kita baca fi'il juga. Karena sebelum summa tadi juga fi'il. Sehingga kita baca summa syakka. Apa ihwa? Syakka. Sudah dimulai belum tasrif mudhoafnya? Madda? Iya, inilah syakka yashukku. Masdarnya syakkan. Terus fa'ilnya, isim fa'ilnya syakun. Syakun berarti orang yang ragu. Kalau yang diragukan, iya, mashkukun. Seperti di atas tadi ya. Ada mashkukun. Fi'il amarnya? Iya. Suka tidak suka ya. Syuka la tasyuka. Iya, syuka ragulah. Jadi seseorang wudu summa syakka, kemudian ragu. Mungkin kita juga pernah mengalami sudah berwudu kemudian ragu. Syak. Hal apakah ahdasa, apakah berhadas? Ini dari ahdasa yuhdisu. Maknanya adalah apa? Berhadas. Amla. Ketika seseorang sudah wudu kemudian ragu, apakah sudah berhadas atau belum? Maka apa ikhwah? Pernah nggak mengalami seperti ini? Pernah mungkin ya.
seseorang wudu kemudian ragu apakah sudah berhadas atau belum. Fal aslu, maka hukum asalnya ya ikhwah, fal aslu al baqa'u alal wadihat. Ya. Tetap al baqa' ya, tetap di atas hal-hal yang jelas. Yang jelas apa tadi? Yang jelas sudah berwudu. Yang ragu apa? Batal atau belum, berhadas atau belum. Maka jika demikian dia tetap dihukumi apa? Masih suci, masih punya wudu. Fal aslu al baqa. Fal aslu, kenapa rofa? Ya ikhwah, fal aslu kenapa rofa? Mubtada. Apa? Mubtada. Fal aslu mubtada. Mana khobarnya? Al baqa'u. Mubtadanya adalah mana? Al baqa'. Sahih? Iya, di sini ternyata mubtada'nya, khobarnya berupa makrifat. Maka hukum asalnya adalah tetap di atas hal-hal yang wadih. Boleh enggak khobar itu makrifat? Boleh, namun kebanyakannya apa? Nakirah itu. Kebanyakannya nakirah. Maka hukum asal adalah, adalahnya di mana itu kan? Kita meletakkan adalah itu tepatnya di mana untuk mengetahui khobarnya. Maka hukum asalnya adalah apa? Tetap di atas yang jelas. Yang jelas adalah masih punya wudu. Yang ragu adalah berhadas atau belum. Ini sebagaimana dalam kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena apa? Keraguan. Sebaliknya ya ikhwah, kalau kita apa? Kalau kita yakin sudah batal. Atau mungkin apa? Yakin sudah batal itu yakin berhadas berarti ya. Atau kita katakan kita ragu sudah berwudu atau belum. Kalau ini kan ragu batal belum ya. Ragu batal belum, maka dihukumi apa? Tetap suci. Karena dia tadi yakin sudah berwudu. Nah sekarang kasusnya adalah apabila seseorang ragu sudah wudu atau belum, maka hukumnya bagaimana? Ragu sudah wudu atau belum, maka iya, dihukumi dia belum berwudu. Dihukumi dia belum berwudu. Karena dia apa? Karena dibangun pada asalnya. Ya, asal seseorang itu belum berwudu. Jadi kembalikan ke asalnya. Kalau ini kan asalnya tadi sudah berwudu. Tawaddu'a. Secara hukum asal sudah berwudu. Beda dengan kalau seorang ragu sudah berwudu atau belum, maka al-baqa'u ala makana, ya. Al-baqa'u ala makana. Baqa'u makana ala makana. Jadi apa? Dihukumi belum berwudu. Jadi kalau kita ragu sudah wudu belum ya, maka belum berwudu. Kembali ke hukum asal. Ya. Sebagaimana ketika kita sholat ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, mana yang yakin? Rakaat ketiga gitu ya. Nanti meskipun kelebihan nggak apa-apa, yang penting sujud sawi gitu ya. Ya daripada kurang. Ya karena yang yakin yang sedikit kan gitu. Kecuali kalau bisa lebih, bisa memperkirakan, bisa mentarjih mana yang lebih kuat ini 3 atau 4-nya. Terkadang kan kita nggak bisa ya, sama-sama apa? Imbang itu loh.
perasaan 3 atau 4 itu imbang gitu. Kalau gitu apa? Milih yang paling sedikit, 3. Tapi kalau masih bisa apa? Bisa diusahakan lagi ini 3 atau 4 gitu. Masya Allah dalam saat pun berusaha mengusahakan ya Pak. Ingat-ingat itu. Ya. Diambil yang sedikit. Ya, kita masuk hadis yang ke-12. Al-haditsus tsaniya asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Insyaallah ini sudah hafal semua ini. Dan taib. Naqra man ya ikhwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jami'an An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i Maratan ukhra, sekali lagi. Min husni islamil mar'i. Terakhir. Min husni islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu ma la ya'ni. Maratan ukhra. Tarkuhu ma la ya'ni. Dari min husni. Min husni islamil mar'i. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Itu ada wawunya ya. Iya. Silakan dibaca dari awal sampai akhir bareng-bareng, nanti terus kita tes. Ya, an Abi jami'an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Iya. Kita mulai dari Mas Iqdad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Mas Ilham. Iya, Masya Allah, mumtaz. Mas Iqbal. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Tarkuhu, iya. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, barakallahu fiik. Diulang lagi nggih sampai lancar. Mas Rizky.
Ya, barakallahu fiik. Nah, yang sudah hafal nanti ikhwah bisa ditulis mungkin di rumah, ditulis bagaimana tulisannya biar nanti ya kita bisa paham benar cara menulisnya. Ya juga nanti di ujian bisa menulis dengan benar ya ketika melanjutkan potongan hadis. Ya, bisa jadi keluar dari ujian ini ya. Keluar dari ujian. Ya, jadi keluar ujian atau masuk ujian ini. Ya, hadis yang luar biasa ya ikhwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebelum kita bahas, kita tanya terlebih dahulu tentang i'rab. Min husni, kenapa jar husninya? Karena didahului min, huruf jar. Islami, kenapa jar? Kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Nakirah ketemu nakirah ya. Husni nakirah kan? Islami nakirah. Nakirah ketemu nakirah dua kemungkinan. Nat man'ut mudhaf ilaih. Yang cocok mana ini? Mudhaf ilaih. Karena Islam adalah masdar. Kalau masdar kan berarti mudhaf ilaih. Gitu ya. Masdar itu berarti mudhaf ilaih. Enggak mungkin sifat itu. Al-mar'i kenapa jar? Kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Taunya dari mana? Iya, nakirah ketemu ma'rifat. Tidak ada alif lam ketemu yang ada alif lamnya. Bagus. Jadi husni itu jar karena didahului min, islami mudhafun ilaih, al-mar'i juga mudhafun ilaih. Bisa ya? Nah, bisa seperti ini. Sekarang Tarku di sini kenapa rofa, kenapa dhammah? Tarku kenapa rofa, kenapa dhammah? Coba Bapak Muhammad Nur Khalis. Kenapa rofa di sini? Isim-isim yang dirofa yang sudah kita pelajari apa saja? Mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna. Pilih dari keempat ini. Iya, bagus. Apa? Mubtada. Barakallahu fiik. Dia adalah tarku mubtada. Mumtaz. Mana khobarnya? Mana khobarnya Mas Aji? Ya, yang mana? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Min husni. Itu khobarnya. Ya, khobar yang didahulukan. Jadi kalau kaidahnya ada syibhul jumlah di awal kalimat. Apa ikhwah? Syibhul jumlah di mana? Di awal kalimat. Kalau ada syibhul jumlah di awal kalimat, maka dia sebagai apa? Sebagai khobarnya. Berarti setelahnya adalah apa? Mubtada. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Kalau ada sibul jumlah di awal kalimat, ini kan sibul jumlah. Karena apa? Jar majrur. Sibul jumlah di awal kalimat, maka sebagai apa?
khobar. Berarti mana mubtada'nya? Ya setelahnya itu dicari mana yang rofa. Seperti di sini, min husni syibhul jumlah di awal kalimat. Maka sebagai apa ikhwah? Khobar. Mana khobarnya? Khobarnya bukan Islam, bukan mar'i, tapi apa? Maka mana mubtada'nya maksudnya? Tarku. Jadi mubtada'nya mana ikhwah? Tarku. Jauh ya? Atau dipisahkan oleh Islam, al-mar'i. Beda dengan itu, kalau itu kan fil baiti langsung Zaidun. Ya. Jadi kaidahnya syibhul jumlah di awal kalimat adalah khobar, yang mubtada'nya setelahnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah SAW bersabda, di antara baiknya Islam seseorang, di antara tanda apa? Baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, apa yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Siapa ya ikhwah yang bisa memberikan contoh ma la ya'ni ini apa contohnya? Sesuatu yang tidak bermanfaat itu contohnya apa? Apa? Nonton bola. Oh, nonton bola ya. Ada lagi? Meninggalkan ngerasani. Ya. Terus apa lagi main? Main game. Bukankah main game itu melatih kecerdasan otak? Apa? Iya. Ya, diantaranya ya main game. Main game atau mungkin ya mungkin tidak sampai ke derajat haram ya. Terkadang sesuatu itu tidak sampai ke derajat yang haram. Tapi apa? Di sini tentunya banyak waktu yang terbuang. Ya, kita sebagai seorang muslim yang sudah dewasa tentunya juga bijak dalam menggunakan waktu. Ya, di antara adalah fitnah game. Yang fitnah game ini kan tidak hanya menimpa anak-anak kecil, bahkan orang-orang dewasa pun demikian. Karena tabiatnya game itu kalau ya ada game baru ataupun game online atau game sudah level tertentu ya, pasti dia penasaran pengen level berikutnya. Gitu. Apalagi nanti apa? Punya istrinya nge-game gitu. Gimana nanti? Istrinya nge-game juga. Nanti ya mesti nggak terurus rumah tangganya gitu kan. Ya. Ya mungkin pas sekolah dulu ya, pas sekolah kita mungkin dulu PS, main bola gitu ya. Nanti kalau sudah dewasa tentunya beda lagi pikirannya. Ya. Nanti insya Allah kan lebih baik menghafal tasrif kan itu. Tapi pusing-pusing ini. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi perkara yang haram itu tidak hanya tidak bermanfaat tetapi juga membahayakan. Bahkan definisi zuhud ya, sebagian ulama menjelaskan makna dari zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di mana? Di akhirat.
Bahkan di antara tipu daya syaitan, tipu daya iblis adalah pertama menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Ketika nggak bisa, maka nanti dijerumuskan ke dalam perkara bid'ah. Nggak bisa, dijerumuskan ke dalam perkara dosa besar. Dosa besar juga nggak bisa, maka dosa kecil, kan gitu ya. Syirik, kafir dulu. Kekufuran, kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dosa kecil juga nggak mampu. Nanti yang kelima akan apa? Pakai pintu berlebihan dalam hal yang mubah. Dan langkah keenam adalah apa? Langkah keenam setelah apa tadi kan ya? Dosa kecil ternyata nggak mempan juga. Akhirnya apa? Digoda lewat pintu berlebihan dalam hal mubah. Sehingga kan kehilangan banyak pahala kan gitu. Ini kan ya dampak dari berlebihan dalam hal yang mubah, banyak kehilangan pahala. Terus yang keenam apa? Langkah setan atau iblis dalam menyesatkan manusia adalah dia dipalingkan dari amalan yang lebih utama. Jadi sibuk dengan yang kurang utama, lalai dari yang lebih utama. Kan gitu ya. Ya. Di antaranya adalah seperti apa? Seseorang sibuk dengan amalan sunnah, melalaikan amalan yang wajib, gitu kan ya. Sibuk mungkin tahajud semalam suntuk tapi enggak subuhan. Nah, antaranya gitu. Ya. Baik, insyaallah akan kita bahas lughatul hadis, fawaid dan qawaidnya setelah salat maghrib. Nastari hawalan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.